Oke, karena sudah 19.30, jadi saya mulai aja ya. Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan praktikan dari Angkatan 2025. Saya ucapin selamat untuk kalian yang sudah melakukan praktikum sampai dengan 5 judul ini. Oke, untuk malam hari ini kita bakalan ngebahas terkait ujian akhir praktikum atau yang disebut dengan UAP. Kita bakalan ngebahas tentang UAP-nya ini. Oke, sudah kelihatan? Sudah Kak. 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 Ini saya bakalan ngejelasin proses dari pelaksanaan dari UAP-nya tersebut. Yang pertama, yang mahasiswa yang mengikuti ujian atau UAP ini adalah mahasiswa yang menyelesaikan keseluruhan praktikum. Jadi yang belum selesai praktikumnya atau yang enggak ikut praktikum sama sekali itu dilarang mengikuti ujian akhir praktikum ini. Kemudian yang kedua itu tidak dapat mengganti jadwal ujian. Nanti kalian bakalan melakukan war jadwal lagi untuk ujian akhir praktikum itu tersendiri. Itu kalian nggak boleh ganti-ganti jadwal lagi. Jadi harus udah fix dari kelompok kalian tersendiri. Terus yang ketiga itu belajar biar kalian nggak jadi parasit lah di kelompok kalian tersendiri itu. Oke, selanjutnya ini adalah tata tertib dari ujian akhir praktikum. Yang pertama, praktikan harus berpakaian rapi, tidak diperkenankan memakai kaos oblong dan sendal. Yang kedua, praktikan wajib hadir tepat waktu. Yang ketiga, praktikan wajib menggunakan name tag. Yang keempat, praktikan wajib menggunakan sendal. Yang kelima, mahasiswa yang diizinkan mengikuti ujian praktikum adalah yang telah terdaftar dan memenuhi syarat yang ditentukan, yaitu yang sudah selesai semua judul praktikum dan yang sudah ACC atau post test. Kemudian yang terakhir itu bagi yang melanggar itu mendapatkan hukuman itu dikeluarkan dari ruang laboratorium dan tidak dianggap mengikuti ujian akhir praktikum. Oke, selanjutnya ada mekanisme ujian akhir praktikum. Di mana ujian akhir praktikum ini yang praktikan akan dibagi menjadi kelompok yang berisikan 9 sampai 8 orang. Yang kedua, praktikan wajib membuat alat dan PPT secara berkelompok sesuai percobaan yang didapatkan di luar lab. Jadi sebelum kalian ujian praktikum, kalian harus membuat alat terlebih dahulu dan harus sudah ada PPT-nya. Dan yang terakhir, praktikan wajib mempresentasikan alat di lab sesuai hari yang dipilih. Oke, nah di sini ada rangkaian ujian akhir yang bakalan kalian rangkai. Yang pertama itu ada kombinasi logika 1, kombinasi logika 2. Yang kedua, kombinasi logika ini bakalan dapat cuma satu kelompok aja ya. Terus nanti SR flip flop, D flip flop ini juga cuma satu kelompok yang bakalan dapat. Kemudian JK flip flop, SR clock flip flop ini cuma satu kelompok yang dapat. Dilanjut ada Pipo sama Siso, ini ada 2 kelompok. Piso sama Sipo ini ada 2 kelompok. Kemudian di percobaan selanjutnya itu ada synchronous counter up. Ini bakalan ada 3 kelompok yang bakalan mendapatkan synchronous counter up sama asynchronous counter down. Terus yang synchronous counter down sama asynchronous counter up ini juga bakalan ada 3 kelompok yang dapat. Selanjutnya ada decoder anoda sama decoder katoda. Ini yang bakalan dapat itu ada 1 dan encoder katoda itu encoder dan decoder katoda itu cuma 1 juga.
Oke. Nah, untuk pelaksanaan uapnya itu ada di tanggal 20 sampai 21 Desember 2025. Untuk sejauh ini, apakah ada yang ditanyain terlebih dahulu? Izin Izin Kak, bertanya, menanya Kak. Kak. Ya, Kak, ini kan di tata tertib ujian akhir praktikum, ada bagian praktikan wajib menggunakan nemtek. Nah, untuk contoh nemteknya itu yang gimana Kak? oke. Untuk ini ya, untuk nemtek ya, itu cukup nemtek putih atau kertas putih yang kalian taruh di saku kalian, itu yang kayak kalian ujian di SMA, itu cukup kertas putih yang berisikan nama, NPM, sama kelompok kalian. Gitu aja. Kak, Ya, kalau buat nemtek itu wajib ada foto kita atau nggak usah, Kak? nggak usah. Cukup nama, NPM, sama kelompok kalian aja. Izin Kak, Ya. untuk pakaian itu dia apakah rapi atau bebas seperti biasanya itu Kak, kayak celana dasar dan kemeja. Untuk pakaian, kalian sesuaiin sama kelompok kalian. Dan untuk celana dasar, itu kalian tetap pakai celana dasar, tapi atasannya itu sesuaiin sama kelompok kalian. Kalian bebas pakai baju apapun, asal tidak memakai kaos oblong. Kak, mau nanya lagi Kak. Ya, Untuk pembagian kelompoknya itu milih sendiri atau nanti kakak-kakaknya yang bagiin Kak per kelas? oke. Oke. Di sini ada pembagian kelompok. Kalian bisa foto. Ini untuk kelompok 1A, 1. Ini kelompok 1A, 2. Dan ini untuk kelompok 2A1, kelompok 2A2. Oke, bisa kalian foto. Ini untuk kelas B. Ini untuk kelas C. Dan ini untuk kelas D. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sebelum kita membagi eh, rangkaian apa yang bakalan kalian dapat. Cukup, Kak. Izin Kak, Ya, untuk perakitan itu dibuatnya sebelum mulai harinya atau enggak Kak? gimana? Untuk pembuatan alat itu pada tanggal 20 atau sebelum itu enggak Kak? Untuk pembuatan alat itu kalian buat sebelum kalian jadwal uapnya. Jadi masing-masing kalian itu. Baik Kak, terima kasih. Oke, Izin cukup ya. bertanya, Kak. Ya, Berarti satu kelompok itu dua rangkaian atau gimana, Kak? ya satu kelompok itu 2 rangkaian. Oh, baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, kita bakalan nyepin untuk rangkaian bakal kalian dapat. Oke, di sini saya udah membuat spinner. Sudah ada semua ya kelompok-kelompoknya. Oke, untuk yang dapat rangkaian kombinasi logika itu cuma satu kelompok ya. Di sini saya bakal spin untuk kombinasi logika tersebut.
Oke, untuk yang dapat kombinasi logika itu kelompok 1B1, untuk SR flip flop dan D flip flop. Oke, 2A2 untuk SR flip flop dan D flip flop. Untuk JK flip flop dan SR clock itu 1A2. Oke, untuk Tipo sama Siso itu 1C2. Untuk 1C1 itu dapat Tipo sama Siso lagi. Satu B2 itu dapat Piso dan Sipo. Dua B1 itu dapat Piso dan Sipo. Dua D1 itu synchronous counter up dan asynchronous counter down. Dua D2 itu synchronous counter up sama asynchronous counter down. Dua B2 itu synchronous counter up dan asynchronous counter down. Satu D2 itu asynchronous counter down dan asynchronous counter up. Satu D1 synchronous counter down dan asynchronous counter up. Dua A1 itu synchronous counter down dan asynchronous counter up. Kemudian 2C2 itu mendapatkan decoder anoda dan decoder katoda.
1A1 itu decoder anoda dan decoder katoda, berarti 2C1 itu mendapatkan encoder dan decoder katoda. Oke, itu untuk pembagian dari alatnya ya. Sudah ada di PPT. Oke, untuk silakan ada tambahan dari Kak Delon. Oke, baik semuanya. Kan di sini kalian nih udah dibagiin untuk masing-masing percobaan itu kelompok tersebut mendapatkan percobaan apa yang dirangkai. Nah, karena kalian sudah melakukan semua praktikum, nah kalian di sini dalam waktu 2 minggu ini eh, harus menyelesaikan semua persyaratan dari ujian akhir praktikum ini, di mana kalian harus ACC semua dari judul eh, praktikum teknik digital kali ini. Nah, apabila ada salah satu dari judul tersebut kalian belum ACC, kalau kalian belum berhak untuk mengikuti ujian akhir praktikum. Nah, jadi diharapkan sebelum tanggal 20 dan 21 ini kalian sudah ACC semua. Di mana nanti kalian dibuktikan dengan lembar asistensi yang per judul. Kalian harus membawakan semua lembar asistensi baik itu dari judul 1 hingga judul 5 dan dikumpulkan pas UAP, di mana lembar tersebut menjadi prasyarat apakah kalian sudah ACC semua judul ataupun belum. Oke, untuk yang untuk prasyarat dari ujian akhir praktikum. Nah, untuk waktu yang diberikan dalam ujian akhir praktikum ini itu 1 jam. Jadi disemaksimalin untuk kalian dalam waktu 1 jam itu, di mana dalam 1 jam itu sudah include dengan presentasi dari kalian. Nah, selanjutnya itu untuk pembuatan alatnya itu, nah kalian dalam waktu 2 minggu ini kalian diberikan waktu untuk ngerangkai berkelompok sesuai dengan percobaan yang kalian dapatkan tadi dari pembagian percobaan tersebut. Nah, kalian diberikan kesempatan maksimal 3 kali untuk asistensi mengenai alat dengan kakak-kakak asisten praktikumnya itu sesuai dengan judul dari masing-masing si asisten tersebut. Jadi seandainya saya sebagai asisten praktikum judul 4, berarti kalian berhak menanyakan mengenai alat, mengenai asinkronus dengan sinkronus kepada saya. Begitupun sebaliknya untuk asisten praktikum yang lain. Nah, sampai di sini ada yang ditanyain terlebih dahulu? Izin bertanya, Kak. Ya. Untuk mengenai lembar ACC itu kan kalau di kelompok saya itu cuman ada tag video sama post test, tapi udah ditandatangani untuk di bawah itu apakah bisa? Karena nggak ada tulisan ACC-nya gitu, Kak. Oke. Nah, sebenarnya ACC ini penilainya itu udah sampai post test. Berarti kalian apabila sudah ditandatangani di bagian footernya atau di bagian nama dan NPM si asisten asprak tersebut, maka kalian itu udah dinyatakan sebagai ACC. Jadi seandainya belum ditandatangani pada bagian footer tersebut, kalian belum berhak untuk mengikuti ujian akhir praktikum. Jadi dari tanggal 20, sebelum tanggal 20 kalian itu kalau seandainya udah post test maupun sudah tag video, kalau belum ditandatangani sama aspraknya, kalian wajib menemui asprak tersebut untuk meminta tanda tangan. Baik, terima kasih, Kak. Izin bertanya lagi, Kak. Ya. Untuk pembelian alat dan bahan itu gimana ya, Kak? Kita beli sendiri atau gimana gitu, Kak?
Nah, untuk alat dan bahan itu saya serahkan kepada masing-masing kelompok, di mana em, kalian terserah mau belinya itu online maupun offline. Nah, itu kalian diskusiin apa-apa aja alat yang digunakan pada percobaan tersebut. Baik, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Oke. Izin bertanya Kak, Ya. tadi rekomendasi tempat beli alat offline di mana ya Kak? Nah, itu bisa kalian cari-cari atau tanya-tanya dengan em, yang lain. Itu saya kalau untuk rekomendasi saya serahkan aja ke kalian. Gak mungkin kan saya spill di sini. Berarti effort kalian aja untuk mencari tahu. Oke Kak. Kak, izin bertanya Kak, Ya. ini berarti Arduino-nya kita beli sendiri ya Kak? Ya, semuanya itu pokoknya kami tidak menyediakan apapun. Berarti kalian itu udah siap untuk mempresentasikan alat pada waktu tersebut. Waduh. Izin bertanya lagi, Kak. Ya. Untuk rangkaian itu kita boleh pakai kabel tembaga nggak, Kak? Apa harus pakai kabel jumper? Nah, sebaiknya itu menggunakan kabel jumper aja. Oh, baik, Kak. Terima kasih, Kak. Ada lagi yang ditanyakan? Nah, jadi kami di sini untuk eh, transparansi penilaiannya itu di sini untuk mengenai. Nah, di sini ada 4 penilaian yang kami nilai. Yang pertama itu ada rangkai alat, yang kedua itu ada pengetahuan, PPT dan presentasi, dan kontribusi dari kalian. Nah, masing-masing itu memiliki bobot masing-masing. Nah, jadi diharapkan kalian untuk memaksimalkan mengenai penilaian tersebut. Izin bertanya, Kak, Ya. untuk pada saat rangkaian alat itu apakah divideokan lagi atau tidak, Kak? Nah, untuk ngerangkai alat itu eh, nggak perlu divideokan, cukup kalian foto sebagai bukti aja. Baik, Kak, terima kasih. Oh ya, isi daftar hadirnya ya, di mana kalian harus selfie dan kelihatan zoom dan eh, wajah kalian. Nah, kalian diwajibkan untuk memakai name tag ya pada saat ujian akhir praktikum tersebut dan wajib memakai sendal. Untuk Kak, keterlambatan itu kami pokoknya menyediakan waktu 1 jam. Lewat daripada itu kalian selesai nggak selesai itu harus.
Oke, ada lagi? Kak, mau izin nanya Kak, Ya. untuk name tag itu dikalungin atau gimana Kak? Enggak, name tag-nya itu cukup kalian pakai name tag yang kayak seleksi CPNS, yang warna putih aja yang di sini. Yang di sini, kalian cukup pakai name tag yang kayak seleksi CPNS. Izin bertanya Kak, Ya. untuk war jadwal itu kayak kemarin lagi atau gimana Kak? Ya, untuk war jadwal itu nanti saya infoin kalau jadwalnya udah ditempel. Di situ kalian milih jadwal yang sesuai dengan ketersediaan dari anggota kalian. Baik Kak, terima kasih Kak. Di sini diwajibkan untuk hadir semua untuk ujian akhir praktikum ya. Nggak ada ujian akhir praktikum susulan dan tidak dikenakan untuk yang telat datang. Oke, apakah ada yang ditanya lagi? Nanti saya share untuk PPT-nya ya. Oke, Izin apakah ada yang bertanya, ditanya Kak. lagi? Ya. Untuk PPT-nya itu dalamnya ngejelasin apa aja ya, Kak? Nah, itu untuk PPT itu eh, saya serahkan kepada kalian, tetapi waktu untuk presentasi itu saya kasih 10 menit. Nah, jadi untuk isi PPT itu saya serahkan aja ke kalian dan disemaksimalin untuk pembahasan PPT itu dalam waktu 10 menit. Oke. Ya. Apa? Untuk presentasi 10 menit dan uh, untuk presentasinya 10 menit, demonya 10 menit, dan sisanya itu untuk tanya jawab.
Masih ada yang ditanya lagi? Oke, karena nggak ada yang ditanya lagi, jadi untuk pertanyaan selanjutnya di luar ini saya tidak meladanin dan kami asisten praktikum lainnya tidak meladanin pertanyaan dari kalian karena untuk waktu bertanya sudah saya sediakan dan nggak ada yang ditanya lagi. Nah, sebelum tutup di sini kita untuk buktinya dulu diharapkan untuk semuanya itu on cam. Oke, untuk slide pertama itu tuh 2, 3. Oke, slide kedua. Slide ketiga. Slide keempat. Slide kelima. Dan slide keenam. Oke, karena nggak ada lagi yang ditanyain, mohon maaf apabila terdapat salah kata dan salah penyampaian dalam responsi kali ini. Saya mewakili asisten praktikum yang lainnya berterima kasih dan selamat malam untuk kalian semua. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.